tentang peta konsep, kemudian tentang tokoh-tokoh ekonomi gitu ya dari awal, dari Adam Smith, kemudian Fitri Gerdo sampai pada Marx ya, Marx. Nah, besok pertemuan berikutnya nanti tidak setiap pertemuan, walaupun tidak setiap pertemuan itu Zoom gitu ya, tapi besok kita akan berbicara tentang ekonomi Keynesian ya, atau Keynesian baru. Kemudian sama siapa sih Keynes itu? Keynes itu siapa? John Maynard Keynes. John Maynard Keynes ini sebenarnya yang kemudian melahirkan teori-teori ekonomi makro yang sering dipakai ya, sering digunakan sama kita, atau teori Keynesian, kemudian Marshall dan lain sebagainya, sampai pada di sini teori persediaan permintaan yang nanti akan menjadi basic dasar dari teori permintaan dan penawaran. Oke, sorry, sebelum ke situ saya akan share dulu yang ini ya, terkait dengan materi. Nah, ini juga sudah saya kirimkan ya, teman-teman. Saya coba untuk membuat rancangan schedule materi serta jadwal kuliahan kita supaya mungkin bisa menjadi ancangan gitu satu semester. Ketika nanti agak geser sedikit pun nanti bisa tidak apa namanya, kita bisa apa ya, bisa mengancam, oh iya berarti kira-kira ini dan sebagainya. Contoh nih ya, hari ini kita akan berbicara tentang peta konsep. Setelah teman-teman baca dan nanti diskusi itu bisa Anda di forum itu. Kemudian besok kita akan berbicara tentang ekonomi Keynesian. Nah, ini nanti saya minta untuk risame. Nah, sebelum Anda lebih akan mudah lagi, kalau sudah tahu jadwalnya, Anda bikin risame sendiri. Kemudian terkait dengan persediaan dan permintaan. Ada latihan dari yang saya buat, nanti Anda kirimkan. Kemudian tanggal 8 April nanti kita berbicara tentang monopoli, kemudian natural monopoli, kompetisi atau persaingan, dan ekonomi Keynesian. Dan nanti saya akan kirimkan case study. Materinya itu ada di situ ya, di buku itu. Kita akan kirim case study. Nah, ini nanti ada grup. Saya nanti minta Zen, Mas Den, untuk kemudian bikin grup, kelompok. Nanti saya bikinkan case study. Jadi ada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang nanti itu Anda berdasarkan teori ini, teori monopoli, natural monopoli. Grupnya bebas nanti. Kemudian tanggal 15 April, awal puasa kalau nggak salah ya, 15 April ini, inflasi dan hiperinflasi. Nanti ini teori saja, presentasi ya, saya yang paparkan, nanti tidak ada apa-apa, Anda baca. Kemudian setelah itu, tanggal 22 April, kita akan berbicara tentang perpajakan, investasi, pasar saham, dan nilai saat ini atau ini hubungannya dengan time value of money ya, jadi atau currency. Ini kenapa ini berhubungan? Karena kan investasi pasti akan berhubungan menghitung nanti ini turunannya itu nanti adalah mata kuliah atau teori-teori atau apa namanya ya, analisa-analisa terkait dengan investasi, manajemen keuangan dan lain sebagainya, turunnya dari sini seperti itu. Basic kenapa kemudian dalam sebuah investasi harus ada time value of money dan lain sebagainya, itu ada seperti itu. Selanjutnya tanggal 9 April itu kita akan berbicara tentang regulasi peraturan, kemudian kontrol harga, kemudian pasar bebas itu seperti apa. Saya minta nanti teman-teman materi. Kemudian nanti tanggal 6 ini kita akan UTS seperti biasa, kemudian tanggal 9 tanggal 12 Mei ini saya ajukan jadi 12 karena harusnya misal tanggal 13 kalau nggak salah ya, tanggal 13 itu 14-nya kalau Idul Fitri. Itu kan nggak mungkin ya hari sebelumnya kita kuliah. Saya sendiri juga mungkin
sedang banyak harus banyak dengan keluarga, persiapan untuk Idul Fitri, teman-teman juga tuh. Nah, saya ajukan 12.05 atau 12 Mei dengan kita akan berdiskusi di forum saja dengan ini, produktivitas, pengangguran, dan kesejahteraan. Kemudian tanggal 20 Mei, kurang lebih seminggu Lebaran, saya juga akan minta dan diskusi di forum tentang populasi, hukum kapital, dan indeks konsumen. Kemudian tanggal 27 Mei akan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, standar hidup, dan pertumbuhan ekonomi modern. Ini risam materi, saya harap Anda meng-wrap ya, atau sebenarnya dari pertemuan 9 dan 10 saya baca, itu nanti bisa muncul di atau pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi dan standar hidup. Karena pertumbuhan ekonomi di satu negara dengan yang lain, misal satu negara dengan negara yang lain berbeda, itu kenapa terjadi? Pertumbuhan ekonominya atau pertumbuhan ekonomi negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi di negara maju sama dan perbedaannya tidak terlalu signifikan. GDP-nya juga tidak signifikan. Tetapi kenapa standar hidup kemudian pemerataan ekonomi itu tidak sama. Ada apa di situ? Nah, ini minta Anda merisam materi. Ada chat up. Suaranya nggak terdengar. Terdengar kan ini Maulana Tergar ya? Jelas, oke ya. Oke. Aman. Oke, selanjutnya tanggal 3 Juni. Jadi 3 Juni nanti kita akan berbicara tentang kapitalisme. Anti-Trump, game teori gitu ya, teori permainan, teori sosialisme. Sorry. Sebentar. Ini tentang teori sosialisme. Teman-teman memang di dalam teori ilmu ekonomi, saya ajak Anda untuk menjadi aktivis ya. Jadi teman-teman yang jurusannya beruntung, tahun yang jurusannya bukan cari buku-buku atau terkait dengan tokoh-tokoh tadi, misalnya Marx, Karl Marx, kemudian sosialisme, kapitalisme, itu membaca sendiri. Kalau aktivis, teman-teman organisasi aktivis ini cukup menarik dalam melihat teori-teori tersebut gitu. Nah, teman-teman saya minta sebagai orang yang mendalami ekonomi atau sarjana ekonomi itu paling paham gitu ya, walaupun kayak gitu kan passion ya. Kalau teman-teman kayak sekarang nih, teman-teman aktivis yang dulunya dulu pas zamannya saya, bahkan pas saya dulu itu baca buku-buku Marx dan lain sebagainya itu susah kali dan tidak beredar luas ya di Indonesia waktu itu. Kemudian ini 10 Juni kita akan berbicara tentang lembaga keuangan dan peraturan keuangan. Kemudian 17 Juni kita akan berbicara tentang fasisme, era swastanan, privatisasi. Ini fasisme ini adanya di Jerman gitu ya, negara-negara fasis, Jerman, kemudian nanti di China dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 24 Juni ini terakhir saya akan coba menggambarkan antara ekonomi yang makro, klasik dan baru dibandingkan dengan ekonomi Islam atau pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Nah, itu ada semua di buku, tapi nanti kita akan kembangkan dengan dengan teori-teori atau buku atau referensi-referensi yang lain. Oke ya, itu. Nah, kita akan masuk ke sebentar, aku hilang.
Kok enggak ada? Oke, kita akan berbicara dari tokoh ekonomi, tapi akan bicara tentang peta konsep. Peta konsep itu kalau Anda bikin skripsi nanti disebut sebagai kerangka berpikir atau mind map, cara berpikir. Ini pentingnya untuk walaupun kita tidak mempelajari apa namanya teori ilmu itu penting karena konsep ini atau mind map ini akan menunjukkan pola pikir dari setiap orang yang nanti akan kemudian mengarah kepada pola pikir sebuah sistem negara atau sistem masyarakat tertentu yang itu menunjukkan akan menunjukkan pada efisiensi serta efektivitas sebuah apa namanya sebuah negara atau sebuah sistem seperti itu. Nah, kita tarik pada ontologi itu sebuah pemikiran yang asli Tuhan atau dari Allah gitu ya, kita dari Allah itu ya itu ada muara dari segalanya, kemudian muncul ilmu itu dari sana. Taken for granted atau jadi manusia, dilahirkan jadi manusia yang bermoral. Ini ada ilmu keagamaan, ekonomi, sosial. Iya, kalau di sini kan ini paham barat atau paham yang paham sebenarnya tidak modern ya, tidak bisa kita katakan modern. Paham barat itu atau sebenarnya lebih ke itu membedakan antara ilmu agama, ekonomi dan sosial. Ini sebenarnya hanya kalau kita yakini ya kita itu, tapi ini adalah cara kita mempelajari ilmu tersebut. Artinya gini, ketika kondisi dalam mempelajari ekonomi gitu ya, kita ya oke lah, kita sih bahwa ada batasan masalah pemikiran yang kita bicarakan, seperti itu. Bukan kemudian membeda atau tidak menyangkut pautkan, tapi membatasi masalah pikiran. Kemudian kita batasi masalah sosial, gitu ya. Karena menyangkut ekonomi itu kan transaksi, semua dikarensikan bentuknya adalah profit, semua adalah bentuknya adalah surplus atau keuntungan. Sedangkan kalau sosial itu ada lebih sosiologik gitu ya. Sosiologik itu ukurannya bagaimana hubungan antar manusia dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu keagamaan itu sih pada spiritualitas, kemudian hubungan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan melahirkan atau sifat dari setiap manusia gitu kan, atau homo ethics kan. Agama itu akan memunculkan etik atau melahirkan etik akhlak ya. Sedangkan ekonomi nanti akan melahirkan homo economics. Homo economics adalah orang yang kemudian dia pada tadi surplus, keuntungan, profit dan lain sebagainya. Sedangkan homo socius atau sosial dia lebih memiliki atau menunjukkan apa namanya sosial yang dia tonjolkan, kebersamaan, kerjasama dengan orang dan lain sebagainya. Nah di sini semuanya itu akan membantu kalau dari sisi ekonomi ini ya peta konsep nanti akan membantu mempengaruhi homo economics. Jadi sebenarnya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, di sini hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, nanti akan juga di countable atau diakumulasikan, dikarensikan juga dihitung lagi, kemudian menjadi economicus. Karena nanti bisa dihitung kan sebenarnya seberapa besar sih dia kemudian berhubungan dengan dia, berapa besar kerjasama Indonesia dengan luar negeri untuk kemudian menghasilkan ekspor impor. Ekspor impor ada di sini, hubungan antar luar negeri ada di sini. Seberapa apa namanya di sebuah negara, apakah dia
penganut agama apa. Agama ini kemudian akan menimbulkan sebuah budaya, budaya itu akan menimbulkan sebuah ritual-ritual, ritual-ritual itu akan menimbulkan sebuah transaksi-transaksi ekonomi, masuk lagi ke sini lagi, gitu. Jadi cara berpikir ini saling relasi, ada keterhubungan itu menjadi peta konsep di dalam basic of economic theory. Gitu. Nah, kita bisa mendekati ini dengan ini ya, filsafat, individu, dan anggota masyarakat. Yang itu nanti secara akan melahirkan sebuah sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini akan melahirkan sebuah teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini nanti diturunkan di dalam perspektif lebih mudahnya lagi ya. Kita akan membahas tentang mikro dan makro. Seperti itu. Nah, nanti terapannya di mikro dan makro itu bisa didekati dengan ilmu-ilmu lain. Misal dengan di sini ilmu eksakta. Maksudnya ada misal kayak ekonometrika, berarti kan didekati dengan ilmu-ilmu matematika. Bagaimana menghitung, kalkulasi eksakta yang lain, misal fisika, apakah kemudian apa namanya menghitung makro dan mikro itu ilmu-ilmu eksak tadi. Oke, lanjut. Kita berbicara ke bapaknya ekonomi itu Adam Smith. Anda pasti kenal ini. Membuat buku yang disebut sebagai bukunya itu The Wealth of Nation. Adam Smith ini menempatkan dirinya sebagai sumber pemikir ekonomi terkemuka ya. Bukunya tentang Wealth of Nation ini kemudian dibaca, dianut oleh David Ricardo, Karl Marx dan Keynes gitu ya, atau Friedman itu kemudian menjadi pemikir-pemikir baru yang akan menjadi atau mengembangkan teori-teori baru terkait dengan ekonomi berdasarkan aliran-aliran yang sedang ada saat itu, karena memang struktur atau ekonomi dunia ini kan berubah ya. Misal kayak ada yang mengatakan bahwa Great Depression yang terjadi misal kayak sekarang diakibatkan oleh bencana kesehatan COVID-19, itu dulu juga pernah terjadi beberapa abad yang lalu bahwa ada Great Depression juga, Great Depression. Nah, itu yang menimbulkan kemudian ekonom-ekonom baru berdasarkan fenomena gitu, fenomena yang ada baik secara alam maupun fenomena yang terjadi di dalam sistem tersebut atau beberapa negara di situ itu perubahan-perubahan tertentu atau teori-teori itu kemudian cenderung kemana? Contoh ada revolusi industri, kemudian ada perubahan. Tuh. Jadi ini rata-rata adalah mereka yang berada di Eropa ya, Eropa, dan itu faktor-faktor yang mendorong pemikiran mereka itu adanya kekuasaan, kerajaan gitu ya, kekuasaan di kerajaan, kemudian kekuasaan jadi monarki juga, kemudian ada kekuasaan di keadaan, jadi kekuasaan di sana ada gereja yang cukup berkuasa, itu juga berpengaruh sekali. Itu akan mempengaruhi juga bagaimana pemikiran-pemikiran dari Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Keynes, dan Milton Friedman ini pada abad itu. Oke. Ini The Wealth of Nation ya. The Wealth of Nation ini cukup merupakan sebuah buku yang cukup bagus. Kemudian saya akan silakan dibaca lebih detail. Ini poinnya ya. Jadi seri kelima di The Wealth of Nation lebih mengungkapkan sifat penyebab kemakmuran suatu bangsa. Jadi di situ di buku itu Smith mengatakan bagaimana sih sifat dan kemakmuran suatu bangsa itu akan ada gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian mendorong kemakmuran itu, bagaimana negara atau kalau kita bisa melihat ya di William George Allen and William itu welfare state and welfare society itu seperti apa. Kemakmuran di dalam negara dan kemakmuran di society, kalau kita tarik lagi peta konsep tadi, itu seperti apa? Halo?
seperti apa. Jadi dari teorinya apa? Teorinya teorinya Adam Smith ini, kemudian kita bisa melihat bahwa welfare atau kesejahteraan, kemakmuran itu negara, state, and society itu kadang ada gap ya, kemudian menimbulkan banyak hal yang nanti apakah this is the illusion of reality or reality, illusion or reality. Nah, nanti ini Anda bisa apa namanya melihat di situ dan ini diskusinya panjang ya, cukup asik sebenarnya. Kemudian sebentar saya lihat dulu. Kemudian ini ya, nanti ada misalkan melihat mensoroti tentang persaingan bebas yang nanti akan muncul juga di bab berikutnya kita akan bahas perdagangan bebas gitu ya, perdagangan bebas. Oke, lanjut. David Ricardo. David Ricardo ini dia apa namanya? Dia membaca bukunya Adam Smith, kemudian dia munculkan teori-teori ya terkait dengan teori-teori ekonomi itu karena dia membaca bukunya Adam Smith. Jadi Ricardo bersemangat tentang ekonomi setelah membaca nih ya desain bukunya The Wealth of Nation-nya Adam. Jadi David Ricardo ini lebih ada sebentar di terakhir itu dia lebih ke merkantilis kalau nggak salah. Mohon maaf, tolong di mute ya. Helmi Hazir, tolong di mute. Sorry, saya lihat dulu. Siapa aja yang belum di mute? Ya udah. Oke. Ini David Ricardo. David Ricardo itu tentang perpajakan. Kemudian setelah itu kita akan berbicara Malthus ini sebenarnya teorinya banyak kan di matematik ya. Matematik teorinya Malthus. Jadi ada hukum Malthus, bagaimana hitung Malthus ya, teorinya Malthus. Dia lebih pada populasi. Populasi menghitung tentang populasi, bagaimana pengaruh populasi atau akumulasi dari angka kelahiran, kematian, perkawinan itu akan menimbulkan atau berkontribusi terhadap terhadap ekonomi atau sistem ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di dalam sebuah komunitas atau negara. Jadi Malthus ini kalau Anda sering baca terkenal sekali bahwa dia teorinya terkait dengan populasi ya, populasi, hitungan Malthus, teorinya Malthus. Jadi di sini hipotesisnya itu tentang easy on the principle of population. Jadi bagaimana dia kemudian mencoba membuat sebuah rumusan-rumusan yang mudah terkait dengan prinsip-prinsip populasi, gitu ya. Itu. Dan kadang ini menjadi sebuah teori-teori lebih ke non ekonomik gitu. Selanjutnya kita ada John Stuart Mill. John Stuart Mill ini putra dari ekonom Yale ya, atau dia itu masuk ke utilitarianis ya, orang yang prinsipnya lebih pada dasar basic dari utilitas ya. Utilitas itu sebuah kegunaan. Kalau kita berbicara di teori ekonomi makro gitu, bagaimana teori utilitas U itu ya di dalam simbolnya itu itu bagaimana semua aset, semua produk, semua barang itu memiliki diukur dari utilitasnya atau kegunaannya. Itu berarti nilai ekonomi diukur dari situ. Selanjutnya ini sangat fenomenal gitu ya, Karl Marx. Kalau Anda pernah baca bukunya Karl Marx, saya punya Karl Marx
itu kalau bukunya Karl Marx dulu waktu saya jaman masih susah sekali dibeli karena memang tidak ada di pasaran. Dan kalau ini kan lebih ke sosialis, lebih tepatnya ke komunis gitu ya, ke komunis, dan waktu itu kan zamannya baru tidak boleh isme-isme atau apa namanya aliran yang lebih ke komunis, sosialis itu hidup di Indonesia. Jadi sebenarnya Karl Marx sendiri kondisi pada waktu itu dia berada di situasi adanya sistem ekonomi, kemudian kekuasaan dan lain sebagainya yang mendorong dia kemudian memunculkan teori-teori tentang itu ya, tentang bagaimana kapitalisme dan proletarian, mana orang yang mempunyai kapital atau modal terhadap hubungannya dengan orang yang bekerja di dalam kapital itu atau proletarian. Jadi yang cukup terkenal ya, bagaimana Marx gitu ya, Karl Marx ini terhadap sebuah sistem yang membebaskan supaya masyarakat proletar, masyarakat yang tidak punya kapital, masyarakat yang tidak punya modal, masyarakat yang hanya sekedar menjadi pekerja itu harus juga dipenuhi seperti itu. Nah, tulisan-tulisannya ini kalau dulu ya tulisan-tulisan nanti akan berlawanan dengan para pemimpin penguasa politik gitu. Bahkan nanti misal di komunisme kan ada negara-negara yang terkenal itu di Jerman kekuasaannya Lenin dan di Cina gitu ya, Mao gitu ya. Bagaimana mereka memaksakan melalui kekuasaannya mereka memaksakan isme komunis itu gitu ya untuk diterapkan di negara-negara lain gitu, di negara-negara lain. Nah, kemudian menjadi tidak baik kan, menjadi tidak baik. Nah, di sini Marx kemudian semacam menjadi politikus ya, menjadi politikus yang kemudian teori-teorinya tentang kapitalis, tentang proletar itu menjadi cukup fenomena gitu, menjadi fenomena. Nanti ada Marxisme menjadi isme dari teori tulisan-tulisannya Marx tentang teori tentang kritisi ya, sebenarnya mengkritik kondisi ekonomi di sebuah komunitas itu kemudian dianggap menjadi sebuah isme atau sebuah aliran. Jadi dia menjadi Marxisme gitu. Marxis gitu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang Thorsten Veblen. Veblen ini cukup sebenarnya tidak begitu sering dipakai ya, tapi ini juga dia memberikan sebuah warna di dalam teori ilmu ekonomi. Dia memberikan warna di Amerika ya, di Amerika. Kemudian dia itu di Chicago. Kemudian ini lebih pada kondisinya ya. Dia itu lebih bertanya bagaimana penyebab sosial dan budaya serta dampak perubahan. Nah, apa penyebab sosial dan budaya bertanggung jawab? Apakah penyebab sosial dan budaya bertanggung jawab atas pergeseran dari dulu kan ya, jadi pertanyaan-pertanyaan dia itu dulu food gathering itu bagaimana berburu, memancing, bertani untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau subsisten, dan perubahan itu kemudian menjadi lebih ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kan kemudian menimbulkan sebuah pemikiran-pemikiran baru terkait dengan kondisi ekonomi saat itu. Jadi pergeseran pola yang dilakukan oleh masyarakat itu apakah memang hubungan atau penyebabnya itu sosial budaya. Jadi yang bertanggung jawab adalah sosial budaya. Nah, ini masuk ke Marxis, saya katakan basicnya adalah dari teori Karl Marx atau tulisan-tulisannya gitu ya, yang kemudian menjadi isme karena kemudian menjadi isme atau menjadi sebuah aliran isme menjadi isme ini karena memang
diikuti oleh beberapa komunitas, beberapa negara kemudian mengikuti mengikuti mark gitu. Jadi revolusi-revolusi yang terjadi pada waktu itu karena akibat dari pemikiran Marx yang masuk ke dalam politik, ekonomi dan kekuasaan gitu ya, atau kemudian menjadikan jangan bahkan menjadi sebuah revolusi gitu ya, revolusi bahkan bisa kalau di Rusia ini ya, revolusi Bolshevik, Anda sering dengar ya, revolusi Bolshevik, kemudian mulai komunisme itu menyebar di seluruh negara Eropa Timur gitu ya, negara-negara Eropa Timur yang perbatasannya dengan Rusia. Kalau kita lihat peta itu ya, Anda pernah lihat negara-negara di sekitar Asia tetapi berbatasan dengan Eropa dan Rusia, dan dia adalah Rusia, misal kayak Uzbek, Kirgistan gitu ya, terus kemudian kalau perawi hadis itu Bukhari ya, Bukhari sering dengar ya, Bukhari itu saya kalau Bukhara saya belum pernah ke Bukhara ya, belum pernah ke Bukhara, tapi pernah ke Bukhara dan pernah berkeliling daerah. Di sana itu negara bekas negara jajahan Rusia. Jadi tahu ya, negara bekas jajahan Rusia itu pastikan dia komunisnya kuat gitu ya, sosialisme kuat. Bagaimana mereka tekan untuk kemudian melakukan sesuatu, takut sekali dengan sesuatu. Mereka agamanya Islam, pakaiannya pakaian Islam, ya pakai itu ya, pasti bukan orang Arab banget, tetapi seperti orang India, Kirgistan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kata teman saya itu ketika dalam sebuah perjalanan di kota kecil, dia mau resto, dia minta ingin sholat. Dia kaget. Dia anak muda mau sholat katanya. Teman saya kebetulan dosen dan membuat sebuah riset gitu ya penelitian. Mau sholat gitu. Dia ketika dia sholat itu dilihatin dari ujung. Dan ditanya, teman saya nanya, kamu Islam? Yes, I'm Muslim. Gitu ya. Saya Muslim. Tapi saya nggak pernah sholat katanya. Yang sholat, yang ke masjid di tempat ini adalah orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Karena memang sudah jadi semacam apa ya, dari dulu sejak dijajah oleh Rusia, tidak boleh anak-anak muda ke masjid itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika ada perkumpulan anak muda kemudian masjid, anak muda kan berarti adrenalinnya cukup tinggi ya, ketika kemudian punya giroh, kekuatan dan sebagainya, itu nanti ada revolusi atau kemudian akan melawan pemerintah. Itu saking ketakutannya ya, ketakutannya sistem di sosialis seperti itu. Kalau kita lihat misal kayak Anda sekarang bisa coba deh nonton yang Laila Majnun yang sekarang sedang tren ya, di Netflix atau di mana itu, di Netflix atau di platform-platform kan nggak boleh nonton di bioskop, Netflix atau mau video atau di apa gitu ya, itu ada di situ tuh. Saya mah tertariknya di apa? Tertariknya di bagaimana kota itu ya, muslimnya banyak, masjidnya ada, tapi dia Eropa gitu. Eropa banget. Memang ini secara sejarah antara dia itu sebenarnya dulu sebelum masuknya jajahan Rusia itu dia Islam gitu kan oleh tentara-tentara Muslim, ditaklukkan oleh tentara Muslim. Nanti kalau kita berbicara ini banyak sekali ya, nanti kita berbicara tentang tarikh yang setelah Khulafaur Rasyidin itu banyak sekali ceritanya tentang itu. Nah itu di situ mereka kemudian akhirnya menjadi tidak tahu sejarah awalnya yang sebenarnya Muslim, mereka mengikuti penjajah terakhir. Nah di situ negara kembali lagi ya ke sini, negara-negara yang misalkan Jerman Timur, kemudian tadi negara Uzbekistan, Kirgistan, termasuk Bukhara tadi ya, wilayah ya, Bukhara itu ada sebuah wilayah.
kelahiran Bukhari ya, Bukhari, perawi hadis itu itu negara-negara jajahan negara jajahan dari Uni Soviet ya, Uni Soviet kalau dulu itu. Jadi ada negara-negara bagian dari Uni Soviet. Nah di sini Marx itu membandingkan tadi ya saya bilang kapital dan pekerja ya, pemilik modal pekerja. Jadi kapitalism and proletariat and proletar. Proletar orang yang kalau dia bilangnya tidak pedaraan gitu ya, orang yang adanya di bawah bekerja, tidak punya kemampuan finansial, tidak bisa mendapat pendidikan yang layak. Itu dulu jangan dulu sekali kalau kita di dalam penjajahan VOC gitu ya, VOC penjajahan Belanda itu ada di ini. Nah, berdasarkan itu Marx kemudian kapitalis, Marx kemudian membuat teori ini menjadi seolah semacam sistem gitu ya, menjadi sistem. Nah sistem ini yang kemudian kan menjadi Marxisme itu. Nah ini ya dari tenaga kerja ini ya, kita akan fokus di Marx ya. Jadi teori nilai kerja unik untuk Marxisme. Jadi Marx tidak berusaha namun mengubah teori melawan kapitalis ya. Dia mendorong di dalam arah ekonomi paling klasik. Nah, Marx berpendapat bahwa teori seharusnya untuk menjelaskan nilai dari sebuah komoditas, termasuk komoditas pekerja, menjual ke kapitalis untuk upah. Jadi bagaimana pekerja itu kemudian menjual tenaga kerjanya untuk sebuah upah kapitalis. Nah, komoditas ini disebut komoditas ya, karena dia ada barang dagang menurut Marx ya. Dia menjual tenaga kerja untuk mendapatkan upah. Nah, tenaga kerja ini ada kemampuan pekerja untuk memproduksi. Nah, bagaimana kemudian Marx menggunakan prinsip-prinsip ekonomi klasik menjelaskan bahwa nilai tenaga kerja ini harus bergantung pada jumlah jam kerja, gitu kan? Kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat rata-rata, kemudian memberi makan, pakaian, tempat tinggal, artinya upah yang diberikan itu harus layak, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Marx. Karena memang zaman-zaman itu masih banyak juga kan di negara-negara Eropa. Nah, dengan kata lain, jangka panjang yang pekerja menerima akan pada jumlah jam kerja yang dibutuhkan. Kalau sekarang kan tuntutan-tuntutan itu sudah mulai diakomodir ya oleh aturan-aturan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi misal kalau banyak sekali asosiasi buruh, misal pekerja pabrik, itu mereka pasti rata-rata menganut Marxisme ini. Karena memang Marx ini teorinya benar-benar membela pekerja, gitu ya, membela pekerja seperti itu. Misalkan 5 jam kerja yang diberi makan, pakaian, dan melindungi pekerja setiap hari, sehingga pekerja cocok untuk pekerjaan keesokan harinya. Jadi sampai seperti itu. Jadi berapa dolar gitu. Nah, Marx kemudian meminta pendanaan tampaknya menghancurkan. Jadi jika semua barang dan jasa dalam masyarakat kapitalis cenderung akan dijual dengan harga dan upah yang mencerminkan nilai sebenarnya mereka atau diukur dengan jam kerja, bagaimana bisa bahwa kapitalis menikmati keuntungan? Jadi kemudian ditanya balik, kalau kemudian diukur, dikembalikan itu pemilik modal itu, bagaimana bisa dibilang menikmati keuntungan? Bagaimana kapitalis berhasil memeras sisa antara total pendapatan dengan total biaya? Jadi total pendapatan dengan total biaya itu kan kemudian menjadi profit ya, jadi keuntungan. Nah, Marx itu menjawab bahwa bagaimana pemilik alat produksi itu melihat sebagai mengeksploitasi pekerja. Nah, hitungan-hitungan yang tidak kemudian mengeksploitasi pekerja itu seperti apa yang dikemukakan Marx ini ya, bahwa harus lain sesuai gitu ya. Makanya di situ kemudian sebuah teori-teori atau aturan-aturan kerja atau labor. Bahkan dulu kan kalau di PBB belum ada yang namanya ILO atau International Labor Organization.
Dan ini kan kemudian ada ILO tadi, bagaimana aturan-aturan sebuah pekerja itu harus mendapatkan haknya dan kewajibannya. Tentu sesuai dengan apa yang dia berikan. Dalam artian kalau sebuah konsep, pemikiran dan sebagainya besar dong, disesuaikan dengan pendidikan dia dengan pekerja fisik seperti itu. Ya, lanjut. Ini Keynes ini kita masuk minggu depan. Jadi Keynesian baru, teori Keynes ini menjadi dasar teori ekonomi makro. Teori ini basicnya ada di Keynes. Nanti saya akan jelaskan. Oke, teman-teman, hari ini saya cukupkan. Saya screenshot lagi ya, ada 41 orang. Saya screenshot lagi, 41 orang. Jadi tadi screenshot awal, screenshot akhir. Saya minta teman-teman yang tidak paham bisa ditanyakan atau didiskusikan. Kalau kadang saya tidak bisa dengan cepat pertanyaan-pertanyaan teman-teman, tetapi Anda bisa mendiskusikan dengan, mohon maaf sekali, saya tidak bisa membuka pertanyaan untuk sekarang. Saya akan buka pertanyaan untuk minggu depan. Insya Allah minggu depan saya akan Zoom lagi ya. Zoom lagi, ada diskusi, karena penting itu materinya tentang teori Keynesian baru dan teori dasar dari makroekonomi. Silahkan Anda belajar dengan buku-buku yang lain, nanti kita diskusi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Sama-sama, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu.